Aku minumku Mariani. Kau, aku. Jangan kita saling ganggu. Kita mulai dengan pantun dulu Bapak Ibu. Selamat pagi cerah ceria. Burung berkicau di pohon mangga. Kami ucapkan salam bahagia untuk semua yang hadir di sini juga. Satu lagi. Bunga melati harum baunya, tumbuh indah di taman desa. Mari bersama kita mulai acara. Semoga berjalan lancar dan penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Palembang beserta wakil dan juga staf PU yang bertugas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru antar lintas mata pelajaran. Jadi alhamdulillah puji syukur hari ini kita berkumpul di ruangan ini guna untuk sosialisasi tentang program RTL saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 3 bulan saya melakukan pendidikan kompetensi guru atau PKG seperti ya. Dan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus saya kerjakan, yaitu salah satunya sosialisasi tentang RTL unggah tugas rencana tidak lanjut. Ini salah satu tugas akhir. Setelah ini nanti masih ada lagi satu lagi, itu tentang aksi nyata. Aksi nyata tersebut ada 3 tugas yang nantinya harus saya kerjakan. Yang pertama saya harus membuat modul ajar, kemudian saya harus membuat video pembelajaran di kelas maupun di lapangan. Kemudian yang ketiga saya harus membuat aksi nyata, Bapak Ibu sekalian. Aksi nyata tersebut biasanya sudah diisi oleh Bapak Ibu yang sebelum ini yang mengadakan pertemuan Pombel, itu biasanya melakukan aksi nyata. Nah kurang lebihnya saya juga akan melakukan seperti itu selama 1 minggu ke depan ya. Jadi waktu saya tinggal 1 minggu untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas PKG PJOK ini Bapak sekalian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program rencana tidak lanjut saya. Bapak Ibu sekalian, jadi kurang lebih kemarin sekitar 1 minggu saya berada di SMK Negeri 5, itu pertemuan tatap muka. Saya secara langsung bertemu dengan fasilitator membahas tentang model pendidikan dalam PJOK. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting bagi guru PJOK terutama seperti itu, dan juga Bapak Ibu guru mata pelajaran lain nanti di dalamnya ada sedikit banyak berkaitan mapel PJOK dengan mapel pelajaran yang lain. Ini judul rencana tindak lanjut saya, Bapak Ibu. Jadi sport education model. Jadi dalam pembelajaran PJOK ini ada 3 jenis model pembelajaran ya. Yang pertama model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak itu bagaimana guru olahraga mengajarkan siswa tentang gerak, misalkan naik turun tangga, itu manfaatnya apa ya? Ya untuk daya tahan. Terus kemudian sebelum mereka melakukan olahraga harus melakukan pemanasan. Tujuannya untuk apa? Agar otot-ototnya siap, tidak keselio, ya, begitu. Kemudian yang kedua model pendidikan kebugaran. Nah ini model pendidikan yang berkesinambungan ya, Bu Ibu. Jadi ketika siswa sudah di sekolah belajar tentang olahraga, belajar tentang gerak dasar olahraga, misalkan jogging, lari, naik turun tangga, lompat tali, gitu ya. Dan itu manfaatnya apa? Tujuannya apa? Apakah hanya sekali dilakukan di sekolah? Nah ini model pendidikan kebugaran, yaitu ketika anak sudah mengetahui materi-materi PJOK dalam sekolah, mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari atau di rumah, seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah sport education model
model pendidikan SEM kalau disingkat ya. Nah ini yang saya ambil. Sport education model ini pendidikan olahraga yang mereka ini seluruh siswa itu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kalau selama ini Bapak Ibu ya, kalau anak yang belajar PJOK aja misalkan praktik di lapangan, tapi ternyata ada yang ABK gitu. Kita katakan apa ya namanya, berkebutuhan khusus ya, yang mereka tidak mampu misalkan melakukan gerakan menendang bola atau servis, karena anak itu bisa dikatakan berkebutuhan khusus. Makanya ketika dia praktek di lapangan, dia tidak melakukan gerakan apapun. Itu yang terjadi ya. Di sekolah ini ada ya kelas 8 itu ada yang kelas Kevin ya, Kevin, Adit, ada lagi satu lagi Dwi. Nah, ya, jadi mereka ketika kita suruh untuk melakukan gerakan menirukan gurunya, mereka sering tidak mau atau tidak mampu, bahkan mereka akan bermain sendiri. Nah ini tujuan dari sport education model. Jadi di sini tugas dari seluruh siswa yang ada di kelas itu berperan aktif. Ya, jadi bagaimana caranya agar seluruh siswa di kelas itu berperan aktif? Maka disebutlah model sport education model ini. Ya. Apa sih sport education model? Ini bagaimana siswa itu punya posisi masing-masing. Ketika mungkin Kevin, teman-teman yang lain asik nih main bola, ya kan? Teman-teman yang lain asik bermain volley, tapi Kevin sendiri nggak bermain kan, nggak bisa. Temannya tuh nggak ada yang mau ajak, ya kan? Jadi dia tidak bergerak aktif ketika kegiatan olahraga. Maka STEM ini tujuannya adalah mengaktifkan mereka yang tidak ikut dalam kegiatan olahraga. Di dalam STEM kemarin sudah saya praktekkan di sebagian kelas ya. Jadi di sana itu dibentuk namanya seperti event ya. Kalau misalnya ada ketua pelaksana, ada wasit, ya, ada juri, ada penonton, supporter. Nah mereka yang tidak bergerak aktif ini tugaskan untuk jadi supporter. Misalkan dalam kelas itu kita buat 2 tim sepak bola. Ya, nanti Kevin atau Adit ini suruh ini tim mana yang kalian dukung, kamu dukung misalnya seperti itu kan. Nah, suruh mereka bergel-gel, awalnya tidak dia saja masih bisa kan. Nah, jadi Kevin dan mereka yang ABK merasa mereka diikutkan dalam kegiatan olahraga, dalam aktivitas olahraga itu. Kemudian Bapak Ibu, judul selanjutnya pelestarian olahraga tradisional untuk pengembangan karakter peserta didik. Ya, ini juga siswa yang ada di sekolah ini sedikit banyak kurang mengenal tentang olahraga tradisional. Olahraga tradisional ini banyak sekali jenisnya Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini latar belakang dari program RTL saya, yaitu yang pertama tentang konteks program olahraga tradisional seperti gerobak sodor, engklek, dan bentengan. Nah ini yang permainan ini bisa dimainkan oleh siswa ya. Siswa SMP ini masih bisa memainkan ini ya, masih senang. Namun sebagian siswa ini tidak mengerti aturan mainnya bagaimana nih Pak, gimana cara bermainnya. Mereka tidak bisa seperti engklek misalnya. Bahkan nggak tahu engklek itu apa. Padahal itu permainan zaman dulu yang bagus ya untuk kesehatan. Ya. Engklek itu kan makan kaki satu, lalu lompat ya engklek ya. Nah itu kan untuk ya, itu untuk merangsang kelenturan otot ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya tentang promosi suara, pilihan dan kepemilikan. Ini terkait kembali dengan model pembelajaran sport education model tadi ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam SEM itu peserta didik memilih olahraga tradisional yang akan dimainkan. Jadi ketika dia sudah menonton video misalkan
video permainan gobak sodor, engklek atau bentengan. Nah, ketika sudah mengetahui, silakan mereka tuh memilih permainan mana yang siap untuk dimainkan, yang bisa untuk dimainkan ya. Gitu. Ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Mungkin kalau di dalam pembelajaran ini tidak ada di kurikulum ya. Jadi bukan dia masuknya ke kurikulum, dia tambahan pelajaran tambahan seperti itu. Terus setiap siswa memiliki peran seperti pelatih, wasit, manajer, dan pemain. Nah ini yang saya katakan tadi apa itu SEM ya, Sport Education Model. Jadi mereka itu diposisikan, ditempatkan, misalkan yang tidak aktif dalam berolahraga. Nah, jadikan dia pelatihnya. Ini apa yang coach pelatih, misalnya atau cacatnya ngatur, woi lari ke sini, nah jadi itu. Tapi dia tidak main, cuma ngalah-ngalah gue, gitu kan. Cacatnya jadi coach, cacatnya jadi pelatih. Iya. Manajer, nah ini maksudnya manajer ya, manajer tim. Nah, jingo iba ya, jadi baik kan? Iya. Enggak apa, adit peso jingo ini. Kemudian wasit, nah ini wasit juga siswa SMP ini saya rasa sudah mengerti tentang aturan-aturan permainan, gitu kan. Jadi mudah kalau dijadikan sebagai wasit ini tuh untuk anak-anak SMP kan sudah besar-besar. Jadi wasit, manajer, jadi pelatih. Kemudian selanjutnya kebutuhan dan aset. Jadi di sekolah ini tentang sarana dan prasarana sudah mendukung. Di sini ada lapangan yang cukup luas ya, bisa dibuat banyak lapangan gobak sodor misalkan, atau engklek atau bentengan itu masih muat. Ini tujuannya yang pertama menggunakan olahraga tradisional secara sistematis ya, karena kalau diajarkan di dalam mata pelajaran maka otomatis siswa itu akan belajar ya, akan mengetahui tentang bagaimana sih permainan tradisional itu, dan ternyata seru ya gitu. Anak-anak tuh senang bermain tapi tidak tahu cara bermainnya gitu. Ini asetnya fasilitas sekolah yang mendukung dan antusiasme peserta didik terhadap permainan. Ya, ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nyimas kemarin ya, tentang aset sekolah. Jadi di sini kita bagaimana memanfaatkan aset yang ada di sekolah itu untuk kegiatan ada lebih maksimal gitu. Selanjutnya di sini tujuan program yang pertama visi menggunakan olahraga tradisional sebagai sarana pembelajaran aktif berbasis budaya untuk mengembangkan keterampilan fisik, kerjasama tim dan karakter siswa. Ini tujuannya kan di dalam permainan itu ada yang sendiri-sendiri seperti engklek itu kan sendiri-sendiri ya. Nah ada juga yang tim seperti gobak sodor kan harus tim. Kemudian bentengan juga harus tim. Nah, ketika mereka bekerja sama dalam tim menimbulkan kekompakan sebenarnya. Kemudian tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK berbasis budaya lokal. Ya tentu karena permainan-permainan tradisional ini adanya ya di sini di Indonesia, tidak ada di luar negeri mungkin. Ya. Kemudian menumbuhkan sportivitas, tanggung jawab dan kepemimpinan siswa. Jadi kalau dalam contoh tadi karena siswa sudah dibuatkan ditunjuk, misalnya ada yang menjadi wasit, manajer, misalkan ada yang menjadi supporter yang bagian teriak-teriak aja kan. Nah mereka merasa punya tanggung jawab karena mereka ditunjuk menjadi wasit atau pengikut skor, kemudian itu supporter dia ya gitu. Cheerleader dalam bahasa. Kemudian melibatkan komunitas belajar dalam pelaksanaan program. Jadi Bapak Ibu ini kalau untuk saat ini program ini saya lakukan sebagai bagian dari kokurikuler gitu. Untuk kedepannya mungkin ini bisa saya ajukan sebagai misalkan referensi untuk program P5 ya. Di dalam program P5 itu kan ada tema bukan yang apa? Yang tradisional ini
kearifan lokal, iya. Di dalam P5 itu ada tema kearifan lokal. Mungkin materinya bisa dimasukkan tentang permainan tradisional gitu depannya. Selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi sebuah program itu tentu harus memiliki tidak lanjut ya hasil bagaimana yang akan terjadi ketika kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang pertama capaian peserta didik memahami aturan dan nilai-nilai olahraga tradisional. Ya, ketika mereka sudah belajar tentang bagaimana bermain engklek, bagaimana bermain gobak sodor, ya, di situ kan jadi mereka mengetahui bahwa permainan ini menyenangkan, mengasihkan, ya kan, bisa bermain tertawa bersama teman-teman, gitu. Selanjutnya peserta didik mampu menjalankan peran dalam sport education model. Nah, ini sport education model. Jadi istilahnya ini pendidikan SEM ini lebih kepada peserta didik, bagaimana peserta didik itu berperan aktif ya dalam sebuah kegiatan, dalam sedia pembelajaran, menjadi pelatih, wasit maupun pemain. Ini langkah-langkah yang pertama, pengenalan olahraga tradisional dan pemilihan jenis olahraga. Nanti kalau misalkan dalam 1 minggu ke depan anak-anak diberikan pilihan dari 3 olahraga tadi, misalkan mau belajar gobak sodor, engklek, atau bentengan. Nah, itu di hari pertama kita jelaskan. Setelah kita jelaskan, kita misalkan buatkan videonya, video pembelajaran atau video kita nyari di YouTube ya, bagaimana cara bermain bentengan misalkan begitu kan. Nah, kemudian mungkin di hari itu juga atau di hari berikutnya bisa pembagian peran dan pelatih peran masing-masing. Kalau dalam bentengan itu ada wasit di bagian yang hitung, bagian yang ngasih aba-aba 1, 2, 3 mulai. Nah, kan. Nanti ada yang bagian itu juga berapa dapat skornya. Kemudian kalau sudah paham, dilanjutkan dengan kompetensi internal dengan siswa sebagai pengelola utama. Jadi nanti diserahkan seluruhnya kepada siswa bagaimana dia mengatur jalannya lomba tersebut ya. Setelah kan di awal tadi sudah ditunjuk siapa sih jadi pelatihnya, siapa jadi wasitnya, dan siapa jadi pemain. Nah, nanti di pertemuan berikutnya diserahkan ke siswa, laksanakan program ini, kegiatan ini, seperti ya. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian evaluasi, refleksi, dan pemberian penghargaan. Nah, kalau sudah ada event, kegiatan, lomba-lomba gitu, jadi setelahnya harus diberikan hadiah, misalkan dapat juara 1, ya, juara 2, juara 3 mungkin kalau dananya ada. Diberikan hadiah, Bapak Ibu sekalian. Itu yang penting. Nanti bisa juga diambil yang pemain terbaik, misalkan yang mendapatkan skor terbanyak siapa, yang paling sportif siapa. Nah, itu bisa diberikan hadiah. Kemudian yang terakhir, hasil yang diharapkan. Ya, ini partisipasi aktif siswa dalam semua aspek pelaksanaan kegiatan. Jadi kan sesuai dari tujuan SEM tadi, seluruh siswa harus punya peran, harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Dilanjutkan pemahaman mendalam terhadap olahraga tradisional sebagai warisan budaya. Nah, ini juga harus dikenalkan bahwa olahraga tradisional ini dimainkan loh dulu oleh bapak ibu kalian, misalnya gitu kan. Bapak ibu kalian dulu main ini nih sebelum ada gadget sekarang nih. Iya. Sekarang gadget ini permainannya gadget. Nah, ini yang saya sampaikan di depan sebelum tadi ya, tentang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi ini masih bersifat kulikuler, jadi hanya sekedar dalam satu kelas, dalam satu waktu satu ditunjuk siapa jadi wasit, siapa jadi manajer, pemain, ya begitu. Lokasinya di lapangan sekolah dan ini mungkin 1 minggu 2 jam per hari untuk pertemuan pertamanya.
Kemudian mitra guru PJOK sebagai fasilitator utama. Kemudian komunitas lokal untuk budaya untuk menjelaskan nilai-nilai budaya dan olahraga tradisional. Mungkin ini bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru seni budaya yang bisa mengenalkan tentang apa sih itu olahraga tradisional dan dari mana mungkin asal usulnya permainan benteng itu dari mana, gitu kan? Kapan pertama kali dimainkan? Nah itu kan selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ya. Ya, jadi di sekolah ini sudah banyak fasilitas yang bisa dipakai, lapangan terbuka dan alat. Kalau untuk permainan sederhana itu alatnya juga sederhana ya. Kalau kayak main engklek kan hanya batu, ya batu yang dilempar begitu kan. Iya, buat tali kalau untuk buat sodor atau bentengan kan bisa. Kemudian pemanfaat aset. Nah ini memanfaatkan peralatan sekolah dan pengetahuan lokal untuk memperkaya pembelajaran. Tentu karena di sekolah ini sudah ada peralatan yang bisa dipakai untuk bermain, gitu ya. Jadi kemudian mereka bisa bermain dengan baik karena lapangannya ada, luas dan bisa dimanfaatkan. Kemudian menjadikan siswa sebagai penggerak utama. Ya, kan sebelumnya tadi sudah dibagi tugas, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemain tim, dan mereka diserahkan seluruhnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya tentang rencana evaluasi. Yang pertama metode evaluasi ya. Observasi langsung terhadap keterlibatan siswa selama kegiatan. Jadi sekarang tugas guru PJOK itu semakin mudah tentunya. Ketika siswa itu sudah punya peran masing-masing, jadi tugas guru PJOK hanya mengawasi, ya. Mengawasi bagaimana dia memainkan peran, ya, siswa itu memainkan peran. Bagaimana siswa itu menjadi seorang wasit, sudah benar apa belum, kemudian menjadi supporter itu bisa dinilai ya, dia sungguh-sungguh nggak jadi supporter walaupun hanya sekedar teriak-teriak, oh ini kan. tapi dia tidak mau, dia tidak mau, ini kan sudah ada nilainya kan, tentunya seperti itu. Kemudian wawancara singkat untuk mendapatkan umpan dari siswa. Mungkin setelah kegiatan berlangsung bisa kita tanya nih, gimana perasaannya tadi waktu jadi wasit, gitu kan? Wah Pak, tadi ini Pak banyak yang salah, gitu kan? Iya, hampir digebuki pemain misalnya. Iya, banyak yang curang Pak. Gitu. Terus refleksi kelompok untuk mengevaluasi program dan mendokumentasikan pembelajaran. Nah, ini tugas selanjutnya bagi seorang guru ya, untuk melakukan evaluasi terkait yang apa yang sudah dilakukan di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pengumpulan data, kuesioner untuk mengukur pemahaman siswa tentang olahraga tradisional. Nanti bisa dibuatkan seperti lembaran kertas untuk diisi sebenarnya. Dokumentasi video, foto kegiatan untuk refleksi bersama. Ya ini sudah saya lakukan karena sebelum ini juga saya sudah melakukan tentang sport relegasi model, tapi waktu itu materinya bukan permainan tradisional. Waktu itu saya lakukan karena di sekolah ada lapangan futsal, jadi materinya waktu itu futsal. Ya, saya suruh mereka ada yang jadi ketua pelaksana, ada yang jadi wasit, supporter dan pemain. Itu sudah berjalan dengan baik dan terlihat bagaimana siswa tersebut antusias ketika diberi amanah untuk jadi misalkan sambutan ketua pelaksana. Nah, itu kan. Mereka memberikan sambutan dengan baik. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, ini
Pasti kalau sebuah program itu ada tantangannya ya. Yang pertama itu tentang kurangnya pemahaman awal siswa tentang olahraga tradisional. Ya, jadi banyak dari siswa-siswa kita ini yang belum mengenal bagaimana itu permainan tradisional ya. Kemudian tantangan koordinasi siswa dalam menjalankan peran masing-masing. Mungkin ada juga siswa yang tidak mau gagal jadi pemain, ya kan? Walaupun sebenarnya dia itu bisa, tapi gagal aku jadi ini, misalnya. Atau dia dalam satu kelompok aku gagal jadi melok kelompok ini, aku gagal sama kelompok ini, nah kan? Harusnya kan mereka itu sama, satu kelas itu teman semua, ya. Tidak ada yang teman yang bukan teman, tidak. Jadi semuanya harus sebagai teman ya, siap untuk dijadikan satu kelompok seperti itu. Solusinya memberi contoh melalui simulasi langsung. Nah ini sebelum kita mainkan kita berikan materinya, penjelasannya bagaimana cara bermainnya, kita buatkan juga videonya ya, kita tontonkan biar mereka ini mengerti. Kemudian mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil dengan bimbingan minimal dari guru. Ya, kenapa bimbingan minimal ya? Karena mereka ini apalagi sudah fase D ini, siswa-siswanya harus semakin mandiri ya Pak ya. Jadi mereka harus bisa berpikir untuk bagaimana timnya ini bisa memenangkan sebuah pertandingan misalkan begitu, sebuah perlombaan. Jadi mereka harus berpikir sendiri. Ya, selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu ya, tentang kesimpulan. Jadi program ini dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran olahraga tradisional dengan pendekatan sport education model ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada 3 jenis tadi tentang pendidikan dalam olahraga, pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran dan sport education model. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya, kerjasama tim, dan sportivitas, serta menjadi pengalaman bermakna bagi mereka. Ya. Jadi ketika mereka sudah melakukan permainan ini, mereka jadi mengerti tentang permainan tradisional. Jadi mereka tidak melupakan sejarah dan kultur. Ya. Jadi mereka merasa senang dengan kegiatan tersebut. Kemudian mereka bisa kembali aktif. Bahkan permainan ini pun juga bisa dimainkan di sekolah, di rumah ya, di luar sekolah. Misalkan setelah mereka pulang dari sekolah, bermain dengan teman-temannya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, mungkin ada lapangan luas, ya kan? Nah bisa mereka bermain karena sudah tahu bagaimana cara bermain bentengan, misalkan, bagaimana bermain engklek, bagaimana bermain gowak sodok. Nah, ketika mereka sudah tahu, mereka akan bermain tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan tentang simulasi program rencana tidak lanjut ya. Jadi nanti sekitar 1 minggu ke depan saya mungkin masih melakukan tentang aksi nyata. Masih ada satu tugas lagi, yaitu tentang berbagi praktik baik. Nah itu durasinya kurang lebih 1 jam ya. Kalau untuk saat ini hanya sosialisasi program RTL saya. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.